down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Del Azharah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara atau bagaimana cara melakukan atau membuat virtual machine dan bagaimana cara merunning virtual machine, yang mana ini tuh merupakan salah satu materi yang ada pada Debian Ubuntu dan Server Administration. Nah, pada bab 2 kali ini saya yang akan dipelajari itu ada 5, yaitu tentang bagaimana cara menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Ya, buat kalian yang belum tahu Ubuntu itu apa, Ubuntu itu merupakan OS atau operating system yang berbasis Linux. Karena banyak juga operating system berbasis Linux ini, namun beda-beda vendor atau pembuatannya. Lalu kita juga akan belajar tentang power off versus save, clone virtual machine, snapshot, export, import. Untuk kelima materi ini kita akan bahas video kedepannya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan awal, yaitu di sini kalian bisa melihat sendiri di pada bagian gambar sebelah kiri. Kalian bisa melihat itu tampilan awal VirtualBox masih mentahan awal VirtualBox yang belum digunakan apa-apa. Jadi di sini ada menu tools, preference, import, export, new, dan add. Ya, di sini kalian bisa lihat sendiri Oracle VM VirtualBox Manager. Lalu di tampilan afternya itu setelah VirtualBox-nya itu digunakan untuk merunning virtual machine. Ya, di sini ada Ubuntu, Win, dan Oracle dan lain sebagainya. Nah, untuk kalian yang belum memiliki VirtualBox-nya sendiri, kalian bisa mengunjungi website resmi VirtualBox, yaitu di sini. Buat kalian yang gampangnya aja, kita pergi ke mesin pencarian terlebih dahulu ya. Kalian pergi ke mesin pencarian seperti Microsoft Edge atau Chrome, terserah kalian. Saya akan pergi ke Chrome. Nah, di sebelah sini kalian tinggal ketikkan download kalian pilih yang paling menu atas. Nah, di sini kalian bisa melihat sendiri VirtualBox versi 724. Di sini kalian sesuaikan dengan OS yang kalian punya. Karena di sini saya pakainya Windows, saya downloadnya yang Windows. Nah, tapi karena saya udah mendownload dan menginstal, jadi tidak usah. Nah, selain VirtualBox tadi, kita juga harus perlu mendownload Ubuntu-nya untuk yang nanti kita akan merunning ke VirtualBox-nya, ke dalam VirtualBox. Langkah awal untuk mendownload Ubuntu servernya, pertama kalian pergi ke mesin pencarian, terus di sini kalian ketikkan Ubuntu server download. Nah, di sini kalian pilih yang bagian atas ada tulisan Get Ubuntu Server. Di sini kalian bisa mendownloadnya sendiri ya, karena sebelumnya saya sudah mendownload, jadi tidak usah. Kalian perlu mendownloadnya itu yang server ya, jangan yang desktop. Oke. Nah, jadi karena sebelumnya saya sudah mendownload Ubuntu servernya di sini ya, mana ya, ini live server. Kita tinggal perlu memasukkan Ubuntu servernya ini tuh ke dalam VirtualBox yang nantinya akan kita running ya. Nah, untuk metode caranya, pertama kita akan buka aplikasi VirtualBox-nya. Nah, ini saya sudah membuat beberapa. Untuk membuat yang baru kita perlu klik new. Nah, di sini namanya terserah kalian. Saya ingin menamakannya Ubuntu server. Nah, di bagian folder ini tuh tempat dimana kalian akan menyimpannya, karena saya ingin menyimpannya di data D. Yang ini slide. Karena sudah untuk tipenya kita pilih yang Linux dan versinya kita pilih yang Ubuntu 64 bit. Nah, terus kalian di sini klik next. Karena saya maunya itu default dari sini semua, jadi saya tinggal pilih klik next saja ya. Lalu finish. Nah, nanti kita akan klik start.
Nah, karena sebelumnya saya belum memasukkan ISO Ubuntu servernya, jadi ini ada pemberitahuan untuk saya memasukkannya ya. Ini kalian pilih yang order. Nah, lalu masukkan Ubuntu server yang tadi kalian download. Nah, yang ini kita klik open. Lalu pilih yang mount and retribution. Sini. Kita tunggu aja ya. Sedang membooting. Nah, jika kalian udah masuk ke menu tampilan seperti ini, kita tinggal pilih yang English ya, terus tinggal klik enter. Nah, di sini kita pilih down. Oh ya, buat kalian yang mau mengarahkan kursornya seperti ini, biar gerak-gerak seperti ini, kalian tinggal mengklik di keyboard kalian pada menu arrow atas bawah ya. Jika kalian ingin ada tanda silang seperti ini, Ubuntu server kayak gini, kalian tinggal klik enter, nanti akan muncul tanda seperti ini. Nah, ini sudah, kalian klik down, lalu down juga. Ini proxy-nya kita skip, mirror-nya kita skip juga, biarkan, lalu klik continue. Nah, di sini juga kita down, lalu down, klik continue lagi. Nah, di bagian sini kita masukkan namanya terserah kalian, opsional namanya terserah kalian. Ini saya pilih nama saya sendiri. Lalu servernya ini nantinya nama ini akan digunakan untuk server kita nanti. Servernya lalu username-nya ini nanti yang akan kita gunakan untuk login nanti. Username-nya kita samakan saja nama saya sendiri. Lalu passwordnya ini saya kasih saran untuk passwordnya kalian pilih yang gampang diingat saja ya. Misalnya seperti tanggal lahir atau 1, 2, 3, 4, 5 saja. Itu terserah opsi kalian. Nah, ini untuk mengkonfirmasi password yang kalian tadi masukkan. Nah, kalau sudah, done. Lalu ini juga enter. Nah, karena di sini kita install Open SSH, klik done dan klik done. Pada bagian ini agak lama ya, sekitar kita menunggu sampai 15-20 menitan. Nah, buat kalian yang mau melihat perintah di mana di sini server kita sedang dibuat ya. Jika kalian mulainya ini di view full log, terus klik enter, dan kalau menutupnya close dan klik enter. Nah, di sini kita menunggu ya sampai selesai. Nah, oke teman-teman, karena di sini tadi saya server sebelumnya itu tuh tadi ada sedikit kendala ya, jadi tidak bisa masuk. Nah, ini saya udah buat ulang, cuman untuk step by stepnya itu sama saja ya. Dan buat kalian sedikit informasi, ketika ada tulisan file merah itu kalian tinggal klik enter aja ya, soalnya itu tuh dari server kita untuk mengkonfirmasi kesalahan dari server kita, kesalahan. Nah, di sini saya udah login ya. Oke teman-teman, karena sebelumnya kita sudah mencoba mendownload dan menginstal Ubuntu pada VirtualBox, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang snapshot. Nah, untuk kalian yang belum mengetahui snapshot ini tuh seperti sebuah penandaan pada titik status kita sekarang. Jadi ketika kita memiliki sebuah server nih, jadi kita itu bisa menandai status server kalian sekarang. Nah, seperti pada gambar di sini kita memiliki satu contoh ya. Di sini kita ada server. Nah, di server kita itu melakukan snapshot. Namun setelah snapshot itu kita melakukan konfigurasi tambahan di sini, yaitu 10.10.10.1. Namun saat terjadinya konfigurasi tambahan ini tuh terjadi error. Jadi konfigurasi tambahnya itu tuh ini akan mengulang kembali ke
tampilan konfigurasi awal, yaitu tidak ada yang 10 IP address 10.10.10.1. Jadi untuk bahasa gampangnya seperti kalian mudah pahami itu seperti ibaratnya seperti checkpoint ya, ketika kita melakukan suatu perubahan tapi di perubahan tersebut itu mengalami error atau kesalahan, ini tuh akan mengulang ke tampilan awalnya lagi gitu. Nah, untuk lebih mudahnya lagi kita akan langsung mempraktikannya. Oke, jadi sekarang saya sudah masuk ke server yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya akan login dengan menggunakan username yang sebelumnya sudah kita buat. Lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini masih memproses. Nah, di sini saya sudah masuk ke server saya sendiri, yaitu ketika saya tekan-tekan itu belum ada server saya ini tuh berarti sekarang masih default dan gak ada file atau konfigurasi apapun. Nah, ketika saya menekan perintah ls, nah ini tuh gak ada file apapun yang tertampil. Jadi di sini saya akan mencoba power off. Nah, dan saya akan mencoba snapshot di konfigurasi awal atau default awal servernya. Di sini kita akan pergi ke server yang sudah kita buat tadi ya. Nah, di sini saya akan buat snapshot dengan menekan butang tombol ini. Kita pilih yang snapshot. Nah, di sini saya akan pilih snapshot yang tag ya. Kita klik yang tag. Untuk namanya saya akan buat snapshot server. Nah, untuk deskripsinya ini tuh opsional, jadi saya akan langsung tekan OK. Nah, jadi snapshot yang saya buat ini tuh default server ini tuh tanpa ada config atau file apapun. Nah, sekarang kita akan mencoba running. Nah, di sini saya sudah masuk ke servernya lagi. Di sini saya akan login, lalu memasukkan password kembali. Nah, di sini saya akan buat file baru dengan perintah touch. Nah, ketika saya isi ls ini juga tidak ada file apapun ya, seperti yang saya coba. Nah, di sini saya akan buat file baru dengan perintah touch a.txt. Saya akan membuatnya 3. Lalu sama dengan perintah yang sama, b.txt, lalu satu lagi touch c.txt. Nah, ketika saya enter ini akan muncul perintah file yang sudah saya ketikkan tadi, perintah tadi ya, dengan perintah touch abc.txt. Nah, jadi ketika di snapshot yang sudah saya ambil sebelumnya itu tidak ada file ya, tidak ada file apapun. Sedangkan sekarang saya akan membuat file ini tuh memiliki 3 file, yaitu ini touch a.txt, b.txt, dan c.txt. Nah, ketika saya ketikkan ls kembali ya, ini tuh tertampil 3 file yang sebelumnya sudah saya ketikkan tadi. Nah, di sini saya akan kembali ke tampilan default awal. Di sini saya akan power off of the machine. Oke. Jadi kita akan kembali ke menu snapshot atau status yang sebelumnya itu tidak ada file apapun. Di sini kita pencet restore. Nah, di sini tuh ada 2 opsi ya. Maksudnya itu ketika saya restore atau kembali ke default server itu tuh bisa sekalian status server yang sekarang itu tuh bisa sekalian langsung dibuatin snapshotnya juga, atau status yang sekarang terdapat 3 file itu juga bisa dibuat snapshotnya sekaligus dengan kita checklist centang ini. Tapi saya tidak akan melakukan snapshot, jadi kita langsung restore. Nah, kita akan kembali ke detail dan memulai running kembali. Itu seharusnya tidak ada file yang tertampil ya, karena kita juga sudah kembali ke default server yang sudah kita snapshot sebelumnya. Nah, jadi
ketika kita masih tertampil ketika kita mengetikkan perintah ls tapi masih ada tertampil file yang sebelumnya kita sudah ketikkan, itu berarti gagal. Namun jika tidak ada file yang sebelumnya sudah kita ketikkan, itu berhasil karena saya sudah kembali ke server awal ketika saya membuat snapshot atau checkpoint. Nah, ini saya akan login kembali, lalu password. Nah, ini ketika saya ketikkan ls, nah itu tidak ada lagi file yang sebelumnya sudah saya ketikkan, yaitu touch.a.txt, b.txt, dan touch.c.txt. Ini tuh berarti sudah berhasil karena sudah tidak ada file yang tertampil. Nah, karena sebelumnya kita sudah mempelajari snapshot itu apa dan bagaimana, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang clone virtual machine. Nah, untuk kalian yang belum mengetahui clone itu apa, nah jadi clone virtual machine itu merupakan metode atau suatu cara menduplikasi server yang sudah kita miliki sebelumnya. Jadi ketika kita ingin memiliki server lebih dari satu, kita tinggal mengkloningnya saja. Seperti pada di gambar ini, ketika kita sudah memiliki server lebih dari satu atau dua atau tiga atau empat, kita tinggal menduplikasikannya saja. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara mengkloningnya. Jadi kita masuk ke server yang ingin kalian cloning, kursornya kalian arahkan. Nah, kalian tinggal klik kanan. Nah, klik kanan pada keyboard, lalu di sini kita pilih menu yang clone atau kita pilih yang clone. Nah, di sini kita diarahin kita akan menyimpan cloningannya. Nah, di sini namanya sudah default dari sana, ada tulisan clone-nya. Di sini karena saya ingin menyimpannya di data D. Oke. Nah, kita tinggal klik next. Nah, pada bagian menu clone type ini tuh terdapat dua menu, yaitu full clone dan linked clone. Nah, keduanya itu memiliki perbedaan, yaitu ketika full clone ini tuh menduplikasi seluruh konfigurasi atau isi yang ada pada virtual machine kita. Nah, kalau kita pilih yang linked clone ini tuh menduplikasi pada snapshot terakhir. Jadi cuma linked clone ini tuh kita cuma menduplikasi snapshot yang sudah kita konfigurasi terakhir. Misal nih, kita punya virtual machine dan kita punya konfigurasi 5 IP address. Lalu kita buat snapshot. Lalu terdapat perubahan setelah snapshot, terdapat 7 IP address. Nah, lalu kita misal pilih yang full clone nih, maka dia akan menduplikasi seluruh IP address yang sebelumnya sudah di snapshot, yaitu 7 IP address. Sedangkan ketika kita milih yang linked clone, dia akan menduplikasi yang ada pada snapshot terakhir, yaitu 5 IP address. Jadi 2 IP address tambahan lain tak akan ikut cloning. Nah, di sini saya akan pilih yang full clone, lalu klik next. Nah, current machine state, lalu finish. Nah, kita sedang menunggu copying machine. Nah, untuk cloningnya itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi di sini kita sudah terdapat Ubuntu Server Della Clone. Di sini berarti perbedaannya itu ada pada namanya. Kalau yang semisal kita sudah clone ini tuh kan ada default sendiri dari sana. Nah, sekarang kita akan masuk ke servernya. Kita akan mencoba running. Apakah hostname dan passwordnya sama dengan yang sebelumnya, dengan server yang sebelumnya saya buat. Oke, ini sedang memproses. Nah ternyata sama ya nama servernya. Kita coba masuk dengan username, passwordnya. Nah, oke, ternyata masih sama juga ya. Oke, jadi sekian itu saja video dari saya. Apabila ada kekurangan dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.